Halo kawan-kawan, di kesempatan kali ini Potret akan ketemu dengan teman lama saya, seorang yang sangat konsisten dan intens banget bergerak di dunia hiburan. Ini teman lama saya yang sangat lama banget dan sudah bertahun-tahun saya jarang ketemu dengan dia, dan kali ini kita akan ketemu dengan dia, ngobrol banyak tentang profesinya. Oke, simak. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Ini dia Mas Salamun. Halo Mas. Ya, monggo Mas. Wah, ketemu lagi kita. Sini po, sini. Iya dong, langsung dah. Oke, sini. Ngobrol-ngobrol. Oke kawan-kawan, ini yang tadi saya katakan, ini adalah sahabat lama saya. Kita sudah kenal lama banget ya Mas Salamun ya. Ya, udah lama. Ya, Mas Salamun ini adalah seorang badut. Nah, kalau kalian searching di Facebook, namanya adalah Badut Miliarder Salamun. Ini saya pengen ngerti dulu kenapa dia pilih nama Badut Miliarder Salamun. Waktu dulu kita cerita dari masalah kecil dulu, lalu langsung udah jadi badut. Nah, itu badut. Kenapa pakai nama miliarder? Oh, dulu kan saya di panggung namanya kan Sellermon. Yang bikin nama Sellermon itu tetangga saya namanya Prayit. Oh, Sailor Moon. Iya. Nama aslinya Salamun. Pada suatu saat saya tidur, saya sering puasa, dari kecil kan puasa. Puasa tinggal orang tua, dari kecil terus puasa terus. Terus saya didatangi orang tua mimpi. Oh, di dalam mimpi itu didatangi orang tua. Ya, jenggotnya panjang. Rambutnya panjang. Jenggotnya panjang. Oh, jenggotnya panjang. Iya. Oh, Dia bilang gini, bahasa Jawa. Piye? Le, tak ganti jeneng ya le. Miliarder Salamun. Oh gitu ya. Terus saya jenggirat bangun gini tau. Terus saya tidur lagi, bertemu yang lagi. Mbah, kok ganti jenenganku itu Mbah? Miliarder Salamun. Aku kan Sellermon mbak di panggung. Yuk, gerigah lagi. Tidur lagi, ketemu lagi mbak itu lagi. Oh, masih ketemu lagi? Iya, masih ketemu lagi. Loh, hebat tuh. Mimpinya bersambung ya. Iya. Jeneng Sellermon kuwi jenengan ketap ketik le. Manut simbah. Tak jenengi Miliarder Salamun. Dia Mbah, inilah kita tampilkan artis kita, Miliarder Salamun. Pada tepuk tangan. Dan saya bangun pagi-pagi dapat job di Taman Kiai Langgeng. Itu sebuah taman hiburan di Kota Magelang. Ya, di Kota Magelang ya. Terus saya dapat job di Magelang di Taman Kiai Langgeng. MC-nya dulu Pak Yogo. Nah, terus kita tampilkan badut yang tidak asing lagi, Sellermon. Pak Bos, minta maaf sebelumnya ya. Sekarang nama saya diganti dengan Badut Miliarder Salamun. Oh gitu ya. Oh ya, mungkin Simbah yang jenggot di mimpinya itu pengennya Mas Salamun ini sukses dan kaya dari badut itu gitu ya. Amin. Oke. Dan sekarang memang iya ya. Iya. Ini jobnya, kawan-kawan, kalau kalian pengen ngerti jobnya Mas Salamun itu sekarang sehari itu bisa 2, 3, 4 kali ya dalam satu hari, lo bayangkan. Wah, ngeri banget. Mas, kok milih jadi badut, tidak milih jadi profesi lain, kenapa? Saya sukanya jadi badut karena sama anak-anak itu senang sekali. Dari kecil sama anak-anak senang sekali. Soalnya saya dari kecil kan ditinggal orang tua, nggak sekolah. Sekolah terus saya umur 11 tahun sudah kerja. Ikut Cina 35 tahun. Kerja di orang Tionghoa itu 35 tahun. Iya, merawat jadi babysitter. Wah, loh, cowok jadi babysitter? Iya, anaknya 3, kakak setahun setengah. Oh, selisih 1,5 tahun gitu ya. Dari dulu nggak pakai pampers, pakai Grita. Oh gitu. Pakai popok. Tahun berapa itu Mas? Itu nggak tahu ya tahun berapa ya. Saya kira umur 15 tahun dikerja. Sebentar. Ini berarti Mas Salamun ini sekarang usianya berapa? Kelahiran 66. Kelahiran 66? Iya. Kelahiran 66 itu berarti sekarang 56 tahun. 56 tahun sekarang usianya? Iya. Oke, siap Bang. Wah, ini jarang loh ya berprofesi badut itu bisa sampai tua gitu ya. Iya. Mas, Mbok, aku diajari cara ini merias badut tuh gimana? Oh boleh. Ya. Saya ambil
kita akan merias badut bareng-bareng dengan Mas Salamun sambil ngobrolin profesinya Mas Salamun ya. Saya ambil apa itu dulu? Perlengkapannya dulu. Ya. Ya. Mas Salamun, apa namanya? Ini kan peralatannya sederhana banget. Ya. Ini pakai apa itu ini? Sebenarnya nih Mas? Itu pakai bal pingpong. Oh, ini bola pingpong ya. Terus dikasih apa ini namanya? Tali yang bisa melar gitu ya. Oke deh, sekarang Mas Salamun sambil merias deh. Saya pengen ngerti gimana sih badut itu bisa sebagus itu. Ini ambil air putih mentah. Air putih mentah. Sebelumnya saya berdandan biasanya saya kan berwudu dulu. Masya Allah. Jadi ritual dulu ya. Berwudu dulu, minta kepada Allah. Biar lancar. Rezekinya. Terus kalau udah wudu nanti kita mau mata juga berdoa dulu mau berdandan. Mau berdandan berdoa. Biar kelihatan menarik gitu sama anak-anak biar pada seneng. Oke. Ya. Udah kita ambil air putih. Kita poleskan ke muka. Oke. Merah. Ya. Berapa lama Mas biasanya kalau merias itu? Cuma 5 menit. Oh, 5 menit? Iya, 5 Cepet menit. ya? Saya. Nah, sederhana kok ini. Sederhana. Iya. Terus peralatannya apa? Bedak. Pakai bedak. Nah. Oke. Terus kalau cuma jobnya cuma 1 kali, cuma nggak pakai dembul. Dembul itu apa? Dembul itu buat biar ini ya founding ya, buat dasaran ya, gitu ya. buat tahan lama. Ya. Kalau ini juga tahan lama, nggak pakai air sudah cukup. Oh, pakai bedak seperti itu ya? Iya. Nggak harus merek tertentu apa gitu ya? Enggak, tuh pakai bedak, bangnya bedak gitu, biar putih gitu. Oh gitu ya. Wah, kalau saya udah hitam gini susah banget yang menjadi putih ya. Nah, itu dia. Mas Salamun udah berarti udah main badut berapa lama tadi? Udah itu berapa ya kira-kira Ya, berarti udah dari 56 kurangi 35 atau berarti? Iya. 20-an tahun lebih ya. Tahunnya lebih ya. Oh gitu ya. Ini memang dulu pertama kali membadut itu pernah saya job ya di Radio Tidar awal-awalnya, terus kemudian saya ajak keliling Jawa Tengah juga pernah Mas Salamun, keliling-keliling kota di Wonosobo, terus keliling di daerah Temanggung dan sebagainya gitu. Saya selalu mengajak Mas Salamun untuk bisa tampil karena memang beliau orangnya atraktif, terus kemudian lomo itu apa ya bahasa Indonesianya ya, dermawan untuk berbagi hadiah, karena katanya Mas Salamun kalau tampil selalu ngasih hadiah ke ngasih hadiah gitu tuh ya. Kira-kira ya 200.000 itu hadiah dari saya. 200.000. Iya, Sebentar, bayarannya Mas Salamun itu berapa sekali? 500. Loh, berarti cuma dapat untung 300. Iya, nanti yang buat nganterin tak kasih 100. Loh, berarti cuma dapat 200. Iya, 200. Masya Allah, ini dia berkahnya seperti itu ya, karena 500 saja masih dibagi buat anak-anak, dikembalikan 200, buat yang antar 100, buat Mas Salamun 200 aja. Tapi itu sudah cukup ya buat Mas Salamun ya? Sudah cukup. Nanti kalau kita pulang dikasih cuma 25.000 sama orang tua. Oh gitu, dikasih bonus gitu ya? Enggak, saya kan dapat 200.000. Yang 25.000 saya kasihkan orang tua jompo. Oh gitu? Iya. Oh, masih dipotong lagi untuk ini apa namanya, sedekah untuk buat sedekah. Iya. Diumpamakan seperti zakat ya, zakat pendapatan gitu, langsung dipotongin 25.000 rupiah. Masya Allah, subhanallah. Ini pakai apa kalau itu? Ini pakai apa ya ini namanya? Eyeliner ya. Eyeliner? Iya. Oh, sampai gitu ya, pakai di situ juga ya? Iya. Ini belajar meriasnya dari mana, Mas? Nggak ada yang ngajarin. Terus? Cuma kalau lihat di TV-TV itu. Oh gitu. Lihat di TV-TV itu. TV mana? Di TV itu loh, di badut, di TV badut kan ada yang berdandan-dandan kalau di badut. Kalau di Magelang sini badut kayak Mas Salamun ini banyak nggak sih? Ada banyak badutnya, badut-badut banyak di Magelang. Sekarang sudah mulai bermunculan ya, kalau dulu kan masih jarang gitu. Iya, dulu jarang, sekarang bermunculan banyak badut, banyak sulap juga banyak. Kalau dulu Mas Salamun sebelum ada badut-badut itu, sebelum ada yang nganterin tuh biasanya kalau dari rumah ya sudah berdandan dulu gitu? Ya, berdandan dulu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki. Dari rumah sampai ke tempatnya itu? Iya, jalan kaki. Naik angkot juga pakai
badut gitu? Saya kayak badut banyak angkot. Nggak malu? Nggak malu, malah seneng. Orang-orang memandang gitu malah suka. Gitu ya? Iya, digodain sama anak-anak sama orang tua. Nah ini hebatnya Mas Salamun ini. Saya mungkin nggak bisa seperti itu teman-teman. Sekuat mentalnya Mas Salamun bisa jalan-jalan aja pakai badut gini masih berani gitu loh. Paling jauh kalau dari Magelang kemana aja Mas Salamun? Kalau dari Magelang dari dulu waktu jalan kaki di Mertoyudan jalan kaki, di Dampit jalan kaki. Oh ya, itu jaraknya jauh loh. Ini kan yang nonton seluruh dunia nih. Iya. Jadi kalau Mas Salamun udah pakai baju badut, jalan dari rumahnya sampai ke Dampit itu jaraknya aja bisa sampai lebih ya kalau 7 kilo ya, 7-8 kilo ya. Iya. Bayangkan teman-teman. Aduh. Nah, param. Ganteng yang mana saudara-saudara? Atraksi dulu. Iya. Aku pengen ngerti Mas Salamun atraksi ini. Inspiratif sekali karena Mas Salamun ini saya kenal orang yang gigih, terus kemudian rasa percaya dirinya cukup kuat. Bahkan kalau kalian mau searching di Facebooknya Mas Salamun itu, dia ketika nggak ada event pun dia akan berpakaian badut, kemudian jalan keliling kota Magelang ke alun-alun, ke pasar, menyapa pedagang-pedagang dengan baju badutnya. Istimewa sekali nih Mas Salamun. Ini trik sederhana ya? Ya, trik sederhana ini. Ya, tapi menggoda. Biar Mas, Mas. Ini caranya koran, ini namanya koran ya. Iya, nggak ada yang bilang kalau itu tas kresek. Ya, di bolak-balik ada tulisannya warna hitam. Hitam itu artinya tahu? Apa? Manis. Gawe ape gelem, gawe oleh gelem warna hitam. Oh, kayak saya ini, saya hitam ya, Mas. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis kulitnya. Kayak lagi nyari tas Jakarta ya. Jadul banget ya. Jadul banget. Tapi Mas Salamun meskipun jadul gini, dia nguasai ini loh ya, ngerti lagu-lagu yang baru, ngerti teknik-teknik lagu-lagu baru. Contohnya lagu-lagu baru apa? Nah, lagu baru saya tahunya apa, Baby Shark, Goyang Penguin, Kewer-kewer. Kan soalnya kalau di kemarin anak-anak lebat joget. Oh gitu ya, memang harus lagu keroncong gitu. Totalitas gitu ya. Simbok Suruh buat orang tua itu seneng dinyanyikan lagu Simbok Suruh. Yang nyanyi tikus endang dulu. Ayo coba Mas. Ya ini koran ya, kita makan. Oh, dimakan? Makan koran. Enggak bahaya itu. Oh, enggak bahaya. Karena Coba. yang makan nih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan baca bismillah. Allahumma sesudah makan alhamdulillah. Gitu ya. Barang siapa yang tidak baca bismillah diganggu setan makannya. Wah, ya, enggak kenyang-kenyang. Yang berat mau makan bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Enak. enak. Pakai lauk nggak? Ya. Waduh. Ini harus habis. Aduh. Ditelan nggak ya? Kita beri aplaus. Wah, keren banget. Ayah habis manis makan koran, rasanya kok gak enak-enak. Lah ya. Sopo ya makan koran mana enak gitu loh. Aneh banget ini orang ini. Waduh, Mas, keren banget, Mas. Ini kalau jadi badut nih, saya pengen ngerti sama Mas Salamun nih. Pernah nggak sih punya kejadian atau hal-hal yang membuat sedih, membuat apa gitu kok? Kayaknya kalau saya kenal sih gembira terus gitu. Pernah sedih nggak sih? Ya, alhamdulillah. Nggak pernah ya. Nggak pernah sedih? Nggak pernah. Udah ketemu anak tuh nggak pernah sedih. Atau nggak, apa namanya, ketika jalan kaki terus, aku nyambut gawe ini kok ya buat boleh rezeki gitu. Pada seneng sana jalan kaki malah, badut, dikasih uang. Saya mau pakai orang mobil, sini.
saya katanya dibilang saya itu pengamen katanya. Padahal bukan Padahal ya. saya jalan ke Taman Kiai Langgeng jalan kaki. Niatnya memang jalan Ini gitu saya ya. kasih dikali 50.000. Itu ke saya tak. Nggak, kalau di luar profesi ini ada pernah sedih nggak? Enggak. Ya sedih cuma 1 kali dulu. Apa? Dulu pernah aku pakai baju gitu. Terus saya dihina. Sedihnya cuma sedih, nggak sedih banget. Jadi baju kok jalan kaki. Baju cuma itu. Kok nggak malu sih? Saya kok diam aja. Dihina lagi, yang kedua kali saya diam aja. 3 kali sampai 7 kali saya diam aja. Terus saya berdoa, saya terus mengadu sama Allah. Siap malam saya sholat tahajud jam 2 gitu ya. siang. Nggak putus ya sholatnya ya. Ya, saya insya Allah nggak pernah putus. Saya udah sholat udah berapa ya? 35 tahun nggak pernah putus insya Allah. Ya. Terus Saya berdihina, terus saya perasaan Mas Salamun gimana? kok enggak, saya nggak merasa ya sedih cuma sedikit. Terus lama-lama ya saya pikir ya buat apa sedih lah. Nah kita yang penting kita nggak ganggu dia gitu yang menghina aku. Terus saya malah gembira hari segitu. Gembira malah gembira ada yang membantu. Sudah diamkan aja dia menghina dia. Terus diamkan aja gitu. Sekarang dibalik kalau ternyata Mas Salamun bisa sukses seperti ini ya, dicari banyak orang, jobnya juga nggak berhenti gitu ya. Orang itu kira-kira gimana ya perasaannya kalau dilihat Mas Salamun sekarang ya? Ya orang itu ya biasanya orang-orang itu ada yang minta maaf. Bisa kita menghina Pak Salamun saya minta maaf ya, saya tidak tahu ya tidak apa-apa. Orang itu memang punya dosa, ya juga punya salah, saya juga minta maaf. Kalau saya enggak kayak gitu, saya toko diam aja, saya enggak marah kok, tapi saya kalau riasannya selalu kayak gini atau ada ya rasanya sering berubah-ubah gitu? Nah, dulu waktu aku belum punya baju, saya dandannya cewek. Bajunya tuh kalau pink pakai pink semua, biru semua, orange semua itu. Kayak di telenovela film Tabelita. Mama si rambut pirang, kan kita ganti rambutnya ada merah, ada pink, ada biru, ada ungu ya. Ya kayak itu, tapi saya dandannya pakai street gitu yang mepet gitu. Belinya di Owolan, dan dulu kan ada Owolan murah-murah Owolan. Oh iya benar. Owolan murah-murah gitu ya. Jadi import. Nah, jadi orang dari Korea dari mana gitu dijual murah lagi di Indonesia. Mas, kalau Mas Salamun memandang ini kan baru beberapa tahun ini Mas Salamun juga kehilangan ibu. Ya kan? Ini Mas Salamun kalau memandang seorang ibu itu seperti apa sih Mas? Kayaknya sayang banget tuh Mas Salamun sama ibu. Iya, sampai sekarang saya kalau lihat orang tua rasanya seneng, sayang, ketemu di mana saya kasih uang. Gitu ya. Kalau yang membutuhkan, kan di jalan-jalan ada orang tua, minta orang tua, itu saya kasih uang, dibuat sedekah buat ibu saya yang udah meninggal, saya bilang gitu. Gitu sabar ya, rezeki, nanti kita rezekinya berlipat ganda kalau ngaji dengan ikhlas gitu. Asik banget. Ini orang Mas Salamun ini orangnya komplit. Saya kenal beliau itu memang tidak banyak tuntutan. Ketika sudah sepakat dengan perjanjian kerja, ya dia malah justru akan memberikan lebih atau ekspektasi yang lebih dibanding apa yang diberikan oleh yang ngejob. Jadi seperti contohnya tadi 500.000 aja dikembalikan 200.000. Orang yang ngasih job kan nggak ngerti kalau itu akan dikembalikan lagi, dan itu surprise pasti ya. Barangkali ada yang minta tolong. Nah ini minta tolong gimana itu? Pak, anak saya sakit, suruh manggil Pak Salamun, tapi nggak punya uang, bilang gitu. Ya udah nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ya. Yang penting anakmu seneng, nanti saya akan datang sendiri kasih alamatnya gitu. Ada yang Pak Badut, sering saya gitu ya? punya uang 200.000 bisa enggak? Bisa. Nanti yang buat sulap 200, yang 50 buat yang ngantar, nanti saya dapat 50. Saya tak langsung gitu. Kalau kita datang kemari langsung saya. Kalau lewat WA, gitu ya? Lewat gitu saya enggak. Pernah ada kejadian yang lucu, emang saya sengaja ini Mas Salamun tuh punya job di Kiai Langgeng, tapi saya juga punya job buat Mas Salamun. Jadi Mas Salamun tak rayu akhirnya dia ya udah punya Mas Danu dulu, nanti yang di Kiai Langgeng tak susulin di tengah-tengah acara gitu. Ternyata sampai di lokasi
Mas Salamun itu kebablasan, jadi dia asik banget, jadi lupa yang job yang dia langgeng. Saya merasa berdosa waktu itu. Oke Mas Salamun, thank you banget. Senang banget saya udah bertahun-tahun tidak ketemu dengan Mas Salamun. Sekarang bisa kumpul lagi sama Mas Salamun. Semoga tetap sukses. Amin. Terus kemudian tetap membahagiakan anak-anak di Magelang dan sekitarnya. Amin. Juga yang penting berkah hidupnya. Amin. Ya. Ini dia sosok inspiratif di potret kali ini. Ada Badut Miliarder Salamun. Kita akan ketemu lagi di potret selanjutnya, tentu dengan cerita-cerita unik dari orang-orang yang inspiratif bersama saya Danusang Bintang, dan tetap di Danusang Bintang Official. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Wassalam.